Wele anjir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Yang pertama saya sendiri, Abdullah Muni Muhammad Mutim. Yang kedua ada Ergi Nur Fahresi. Yang ketiga ada Firdausi Kinda Agustia. Yang keempat ada Muhammad Ali Akbar. Namun kebetulan pada kesempatan ini Muhammad Ali Akbar dan Muhammad Iqbal sedang ada kesibukan bekerja yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa mengikuti Zoom. Karena juga kita sudah mencoba menyesuaikan waktu dan pada akhirnya kita izinkan. Oke, untuk materi kita pada hari ini kita akan menyampaikan tentang regulasi fasilitas umum dan antitrust. Pasti bertanya-tanya, apa itu antitrust? Saya sendiri pun juga cukup rumit memahaminya, namun kita coba kilas bersama. Regulasi dan antitrust, peran pemerintah dalam perekonomian. Pertama, pengertian sistem regulasi. Apa sih regulasi ekonomi itu? Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia tahun 2008, regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Jadi pakem bahasanya, teman-teman ya. Sedangkan regulasi ekonomi merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku perusahaan dan individu di sektor swasta. Regulasi adalah hasil dari tindakan kelompok penekanan serta menghasilkan hukum dan kebijakan yang mendukung kalangan bisnis serta melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan. Ada macam-macam regulasi, diantaranya adalah structural regulation dan conduct regulation. What is structural regulation? Apa itu structural regulation? Structural regulation adalah digunakan untuk mengatur struktur pasar. Contohnya, pembatasan ada entry dan exit ke dan dari suatu industri, atau aturan yang melarang ya, pelayanan jasa profesional yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai. Conduct regulation adalah sering digunakan untuk mengatur perilaku di dalam pasar. Contohnya, pengendalian harga, aturan yang melarang iklan dengan muatan di bawah standar kualitas. Regulasi ekonomi utamanya diterapkan pada pasar yang bersifat monopoli dan struktur pasar yang terlalu sedikit atau terlalu banyak kompetisi. Regulasi pemerintah. Ini ada sub regulasi pemerintah yang membatasi persaingan. Ratusan kelompok penekan yang berasal dari kalangan bisnis, petani, pedagang, dan kelompok profesi telah berhasil membujuk pemerintah lokal, negara, bagian, dan federal. Baik itu lokal, negara, bagian, dan federal. Maksudnya seperti itu. Untuk melaksanakan berbagai regulasi yang akibatnya membatasi persaingan dan menciptakan kekuatan pasar yang artifisial. Regulasi ini meliputi yang pertama pemberian lisensi, yang kedua paten, yang ketiga pembatasan pada persaingan harga, yang keempat pembatasan aliran perdagangan internasional yang bebas. Dikutip dari Robinson Patman, ACT 1936. Oke, selanjutnya regulasi pemerintah. Nah, regulasi pemerintah ada 4 sub. Yang pertama pemberian lisensi. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Pemberian lisensi biasanya diterima untuk memastikan sebuah tingkat kemampuan yang minimum dan untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan bahaya, di mana sulit bagi masyarakat untuk mengumpulkan informasi independen tentang kualitas suatu produk atau jasa. Selanjutnya ada paten. Paten di sini di Indonesia sendiri berdasarkan UU nomor 14 tahun 2001 tentang paten. Paten adalah hak eksklusif ya, yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi.
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya adalah pembatasan pada persaingan harga. Yang terakhir, ada pembatasan aliran perdagangan internasional yang bebas, Robinson Pepman. Regulasi pemerintah untuk melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan. Poin nomor 1 tertulis pada UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengertian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa maksudnya dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Kedua, pemberian informasi yang benar dan melarang misrepresentasi terhadap produk. Yang ketiga, hukum kebenaran pinjaman yang mengharuskan pemberi pinjaman untuk memberikan perjanjian yang lengkap dan akurat serta dalam bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya, standar keselamatan untuk gas dan bahan kimia berbahaya, tingkat kebisingan dan faktor bahaya lainnya. Yang selanjutnya nomor 5, penerapan upah minimum. Yang keenam, regulasi polusi udara dan air. Itu adalah poin-poin regulasi pemerintah untuk melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungannya. Selanjutnya, kebijakan untuk melindungi konsumen. Apa saja kebijakan melindungi konsumen? Mengharuskan pemberian informasi yang benar dan melarang mispresentasi terhadap produk. Hal ini tertuang dalam undang-undang yang mana poin disampaikan oleh Federal Trade Commission tahun 1914 dirancang untuk melindungi perusahaan dari metode persaingan yang tidak adil, yaitu pemberian gambaran keliru terhadap produk. Tetapi pada saat yang sama, undang-undang ini juga memberikan perlindungan yang penting bagi konsumen. Tindakan yang dilarang oleh undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Harga produk. Misalkan harga dikurangi, ya. Pada sebelumnya harga telah dinaikkan. Jadi itu tidak boleh, harus jujur. Asal produk, memalsukan negara, asal pembuatan produk dan lain-lain. Selanjutnya kegunaan produk. Misalnya bahwa produk dapat mencegah artritis, padahal tidak. Yang terakhir, kualitas produk. Misalkan menyatakan bahwa sebuah gelas terbuat dari kristal. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Firdausi kita. Eksternalitas dan regulasi. Eksternalitas produksi dan konsumsi. Beberapa produk bisa menimbulkan efek samping yang merugikan atau menguntungkan yang disebabkan oleh perusahaan atau orang yang tidak secara langsung terlibat dalam produksi atau konsumsi produk tersebut. Eksternalisasi dan regulasi ada 4. Yang pertama, external diseconomies of production adalah biaya yang belum terkompensasi yang menimpa beberapa perusahaan akibat perluasan output oleh perusahaan lain. Yang kedua, ada external economy of production adalah manfaat yang belum terkompensasi yang diterima sebagian perusahaan karena meningkatnya output perusahaan lain. Yang ketiga ada external diseconomies of consumption adalah biaya yang belum terkompensasi yang menimpa sebagian individu akibat pengeluaran konsumsi individu lain. Yang terakhir ada external economies of consumption adalah manfaat yang belum terkompensasi yang dinikmati oleh sebagian individu akibat meningkatnya konsumsi individu lain atas suatu produk. Selanjutnya ada kebijakan untuk mengatasi eksternalitas. Salah satu cara untuk mengatasi kegagalan pasar atau inefisiensi akibat terjadinya ekonomi eksternal adalah regulasi atau larangan pemerintah dengan melarang sebuah aktivitas yang
meningkatkan ekonomi eksternal, maka disekonomi eksternal tersebut dapat dicegah. Sebagai contoh, dengan melarang penggunaan mobil, emisi mobil dapat dihilangkan. Namun yang lebih baik adalah regulasi yang mengizinkan kegiatan yang menimbulkan eksternalitas, sehingga ketika manfaat sosial marginal dari kegiatan tersebut sama dengan biaya sosial marginalnya. Regulasi fasilitas umum. Fasilitas umum sebagai monopoli alamiah. Monopoli alamiah adalah suatu akibat yang terjadi secara alamiah ketika suatu perusahaan besar mempunyai biaya per unit yang lebih kecil, yang lebih rendah dari perusahaan-perusahaan kecil lainnya, sehingga mampu membuat perusahaan-perusahaan kecil tersebut keluar dari bidang usaha tersebut. Kesulitan dalam regulasi fasilitas umum. Penentuan tingkat harga untuk jasa fasilitas umum oleh Komisi Regulasi sangatlah rumit. Salah satu alasannya adalah sangatlah sulit untuk menentukan nilai dari pabrik atau aset tetap dalam perhitungan tingkat pengembalian yang normal. Antitrust atau regulasi pemerintah atas struktur pasar dan perilaku bisnis. Antitrust adalah hukum atau undang-undang anti bakat atau hukum atau undang-undang persaingan merupakan peraturan melawan keyasan atau dianggap tidak adil. Istilah antitrust diambil dari hukum Amerika Serikat yang awalnya dibuat untuk memerangi bisnis kartel. Kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga untuk membatasi suplai dan kompetisi. Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Antitrust yang paling penting. Poin pertama ada Sherman Act tahun 1890 di pasal 1 dan 2. Poin 2 ada Clayton Act 1914 pasal 2, 3, 7, dan 8 tentang diskriminasi harga, kontrak eksklusif, dan mengikat pemberian saham antar perusahaan bersifat melanggar hukum hanya jika hal tersebut secara nyata mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli. Poin ketiga ada Federal Trade Commission Act tahun 1914. Bentuk persaingan yang tidak sehat adalah melanggar hukum. Poin keempat ada Robinson-Patman Act 1936, Amandemen Clayton Act melarang penjualan yang lebih murah untuk tujuan merusak persaingan. Poin kelima ada Wellerley Act 1938, Amandemen Federal Trade Commission Act melarang penayangan iklan yang salah dan menyesatkan atas suatu produk yang diperdagangkan atas negara bagian. Poin terakhir ada Seller-Keffer Anti-Merger Act 1950 menutupi kelemahan pasal 7 Clayton Act melarang pembelian saham aset perusahaan saingan jika pembelian tersebut secara nyata mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli, melarang setiap jenis merger horizontal dan vertikal, konglomerasi jika dampaknya secara nyata mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli. Baik, terima kasih Mbak Firdausi kita atas penyampaiannya. Dilanjutkan oleh Mas Ergi Nurfahrezi. Silakan Mas. Penegakan hukum antitrust dan gerakan deregulasi. Penegakan hukum antitrust dan gerakan deregulasi. Pelanggaran atau dugaan terhadap pelanggaran antitrust di atas dengan beberapa cara di antaranya. Yang pertama, pembubaran dan pelepasan. Yang kedua, keputusan perintah pengadilan yang mengharuskan terdakwa berhenti melakukan tindakan anti kompetitif tertentu atau melaksanakan tindakan kompetitif yang diperintahkan. Yang ketiga, surat keputusan perjanjian pembubaran dan pelepasan
Surat keputusan perjanjian adalah sebuah kesepakatan tanpa persidangan di pengadilan antara terdakwa tetapi tanpa menyatakan dirinya bersalah dan Departemen Kehakiman yang di dalamnya terdakwa setuju untuk mematuhi aturan perilaku bisnis yang ditetapkan dalam kesepakatan tersebut. Next, Mas. Penegakan hukum antitrust dan gerakan deregulasi. Penegakan hukum antitrust untuk mencegah munculnya struktur industri yang anti kompetitif merupakan pelaksanaan pasal 2 Sherman Acts yang melarang monopolisasi dan usaha atau konspirasi untuk monopolisasi dan menerapkan pasal 7 Clayton Acts dan Keller Kefauver Acts yang melarang merger yang secara nyata mengurangi persaingan. Penegakan hukum antitrust, perilaku bisnis, kebijakan antitrust juga diarahkan untuk mengatasi perilaku bisnis industri yang anti kompetitif. Mahkamah Agung AS melarang kolusi harga real dan diskriminasi harga jika secara nyata mengurangi persaingan dan cenderung menciptakan monopoli. Praktek regulasi dan antitrust di Indonesia. Di Indonesia sendiri telah dibentuk suatu organisasi bernama KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tugas dan wewenang dari KPU diatur dalam pasal 35 dan 36 UU nomor 5 tahun 1999. Pembentukan KPPU ini didasarkan pada pasal 34 UU nomor 5 tahun 1995 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi ditetapkan melalui Kepres. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Kepres nomor 75 tahun 1995 dan dibentuk dan diberi nama KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Next. Tugas KPPU. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Yang kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28. Yang keempat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi. Yang kelima, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keenam, menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. Yang ketujuh, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang KPU menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan
oleh komisi sebagai hasil penelitiannya. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Meminta bantuan penyelidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf E dan huruf F yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidikan dan atau pemeriksaan. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Memberitahukan keputusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Baik, terima kasih Mas Egi Nur Fahrezi. Ya, selanjutnya Sama-sama. akan dilanjutkan oleh Mas Seranglur. Seranglur ke? Oh, Mas Akbar. Ya, silakan Mas Akbar. Mas Akbar, silakan Mas Akbar. Gerakan deregulasi, tujuan utama deregulasi adalah untuk meningkatkan persaingan dan efisiensi dalam industri, serta untuk menentukan tingkat harga tanpa mengetahui kualitas berdasarkan teori kepentingan publik, memutuskan bahwa regulasi dilakukan untuk mengatasi kegagalan, untuk mengetahui kegagalan pasar agar bisa menjamin sistem ekonomi beroperasi dengan cara yang sesuai dengan kepentingan publik. Reguler persaingan internasional. Terdapat beberapa cara yang digunakan pemerintah untuk melakukan regulasi atas perdagangan internasional. 1. Tarif impor, pajak atas impor. Dengan adanya tarif impor, maka tarif meningkatkan harga bagi konsumsi domestik. 2. Kuota impor. Dengan adanya kuota impor dapat dengan mudah dan efektif membatasi persaingan dan meningkatkan harga. 3. Pembatasan ekspor sukarela merupakan upaya suatu negara untuk membujuk eksportir negara maupun perusahaan swasta. 4. Anti-dumping. 5. Regulasi teknis. Lanjut. Regulasi teknis dibagi menjadi 3. 1. Regulasi keselamatan. 2. Regulasi kesehatan. 3. Syarat pemberian label. Adapun bentuk regulasi persaingan internasional: 1. Import tari. 2. Import quota. 3. Voluntary export restraint. 4. Uruguay Round. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami juga masih
terus belajar dan menambah wawasan serta ilmu kami. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu.